Penghargaan Nobel tahun 2023 baru saja diumumkan beberapa waktu yang lalu. Nah, salah satu penemuan yang mendapatkan penghargaan Nobel tersebut adalah penemuan dan penelitian terkait dengan quantum dot. Nah, yang menarik, quantum dot ini adalah sebuah topik penelitian yang masih sangat berkembang sampai sejauh ini. Dan kakak tingkatku semasa kuliah di S1 Fisika itu memiliki topik penelitian terkait dengan partikel quantum dot ini. Nah, sekarang ini aku lagi berada di Laboratorium Terpadu Universitas Diponegoro dan nanti kita akan menuju ke Laboratorium SMARSI, Smart Material Research Center, dan di situ nanti kita akan mencoba untuk membuat partikel quantum dot ini dengan metode yang paling sederhana. Jadi kita langsung menuju ke sana aja. Halo Mas Ilham. Halo, Rul. Oke, nah ini adalah Mas Ilham, kakak tingkatku semasa kuliah yang topik penelitiannya adalah terkait dengan quantum dot. Benar Mas? Benar. Oke. Nah, sebelum kita nyoba untuk eksperimennya, mungkin boleh dijelasin dulu Mas, quantum dot itu apa sih? Jadi, quantum dots adalah material yang memiliki ukuran kurang dari 10 nanometer. Dan kalau kita ibaratkan seperti kita punya rambut, kemudian kita belah 10.000 kali. Kebayang ya gimana kecilnya. Nah, karena ukurannya yang sangat kecil itu, dia punya efek kuantum. Salah satunya quantum confinement yang itu bisa berfluorescence atau berpendar. Dan ya, jadi quantum dot ini memiliki sifat yang sangat menarik. Ketika quantum dot ini disinari dengan lampu UV, maka dia akan memancarkan warna-warna tertentu yang salah satu faktornya tergantung dari ukurannya. Misal kalau ukurannya 2 nanometer nanti warnanya biru, 3 nanometer nanti hijau, dan seterusnya sampai nanti warnanya merah di sekitar 8 nanometer. Padahal bendanya ini sama loh. Hanya karena berbeda ukuran, warna yang dia pancarkan juga berbeda-beda. Dan memang inilah menariknya fisika kuantum. Fisika ketika kita sudah masuk di ukuran-ukuran yang sangat kecil. Quantum dot sendiri memiliki aplikasi yang sangat menarik. Salah satu yang mungkin teman-teman familiar adalah kaitannya dengan aplikasi pada layar monitor QLED. Quantum LED, yaitu LED yang dibantu dengan lapisan quantum dot. Di mana quantum dot ini membuat warna layar menjadi jauh lebih akurat dan lebih hemat energi dibandingkan dengan LED biasa. Karena sifat natural dari quantum dot ini memiliki warna-warna tertentu. Selain itu, quantum dot juga banyak diaplikasikan pada perkembangan transistor, solar cell, dan lain sebagainya. Dan yang lebih menarik lagi tentang quantum dot ini, walaupun mungkin dari segi nama kayaknya sangat-sangat wah ya, tapi sebenarnya quantum dot ini bisa dibuat dengan metode yang sangat mudah. Bener gak Mas? Metodenya apa aja Mas? Betul banget. Jadi quantum dots walaupun namanya keren, sebenarnya kita bisa membuat dengan cara yang simple. Kita bisa menggunakan pemanasan sederhana ataupun dengan hydrothermal atau microwave. Nah, di sini kita akan coba untuk melakukan eksperimen dengan metode yang paling sederhana aja ya, karena ini hanya demonstrasi aja. Dan juga karena kalau pakai metode yang lebih advance, ini nanti butuh waktu yang lebih lama. Apalagi kalau produksi untuk skala yang lebih besar, tentu ini membutuhkan metode yang berbeda. Kalau kalian pengen tahu yang lebih, silahkan nanti bisa baca jurnal penelitian yang sudah dipublish dari Lab SMARSI ini. Bahan yang dibutuhkan di sini adalah asam sitrat, urea, dan air aqueous. Untuk prosesnya, di sini kita menimbang bahannya terlebih dahulu. Asam sitrat sebanyak 200 mg, kemudian urea sebanyak 300 mg. Kemudian ditambah air aqueous 1 ml. Dari sini bisa kita lihat campurannya yang masih belum menyatu, dan oleh karena itu selanjutnya kita masuk ke proses sonifikasi. Ini adalah alat yang bisa menghasilkan gelombang suara ultrasonik. Proses sonifikasi ini dilakukan selama 2 menit yang tujuannya biar campuran antara urea dan asam sitratnya ini bisa menjadi homogen, menyatu dengan sempurna.
Kemudian untuk proses yang terakhir, larutan ini dimasukkan ke dalam microwave. Dan sudah selesai. Sangat-sangat simpel, teman-teman. Jadi yang kita buat di sini adalah jenis quantum dot yang terbuat dari bahan karbon yang disebut dengan karbon quantum dot. Di sini proses yang terjadi adalah ikatan karbon pada senyawa asalnya terpecah oleh gelombang microwave. Dan kemudian mereka membentuk ikatan baru dalam ukuran yang lebih kecil, bahkan hingga di bawah 10 nanometer. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita memastikan kalau quantum dot-nya sudah berhasil terbentuk? Jika ingin pembuktian secara ilmiah, maka diperlukan pengujian dengan menggunakan mikroskop elektron, juga dengan pengujian spektroskopi. Seperti ini, yang menunjukkan ukuran dari serbuknya ini di bawah 10 nanometer dan juga memiliki serapan yang tinggi pada gelombang UV. Tapi di sini kita melakukan pengujian secara visual saja dengan menggunakan lampu UV. Di sini ketika disinari dengan lampu UV terlihat bahwa zatnya berwarna kehijau-hijauan, dan ketika ditambah air ini makin terlihat warna hijaunya. Dan ini akan jadi lebih keren lagi ketika quantum dot ini dicampurkan ke dalam air dalam tempat gelap. Kita lihat. Oh, gila, bagus banget. Gila, bagus banget. Terlihat warna hijaunya. Dan lebih keren lagi kalau kita coba lagi dengan menggunakan quantum dot yang sudah dibuat sebelumnya di lab ini dengan tambahan solvent asam sulfat. Wow, ini jelas jauh lebih bagus. Wow. Oh my god. Wow. Gila, wow. Nah, warnanya birunya sangat-sangat cerah, sangat bercahaya. Dan sebagai perbandingan, ini adalah yang terjadi ketika yang dimasukkan ke dalam air ini adalah pewarna makanan biasa yang ternyata tidak terjadi apa-apa. Sementara ketika yang dimasukkan adalah quantum dot, maka partikelnya akan bersinar. Agar lebih jelas di sini kita bandingkan lagi. Nah, yang pertama ini adalah cairan yang sudah ditambah dengan karbon quantum dot dari bahan asam sitrat. Kemudian yang ini adalah air biasa yang ditambah dengan pewarna biasa. Mungkin secara sekilas ini agak mirip ya, tapi perbedaannya akan terlihat ketika kita mulai menyinarkan sinar UV seperti kita lihat di sini. Nah, pada cairan dengan pewarna biasa nggak terjadi apa-apa di sini. Nah, tapi kalau kita tembakkan sinar UV ke cairan karbon dot ini, nah, di sini terlihat bahwa terdapat warna yang berpendar di sini, berwarna kehijauan. Kemudian hal ini juga bisa kita lihat pada karbon quantum dot yang kedua. Ini adalah air biasa tanpa ada tambahan apapun. Ketika dia dikenai sinar UV, maka ya tidak terjadi apa-apa di sini. Nah, tapi kalau kita tembakkan sinar UV ke cairan karbon dot ini, oke, luar biasa. Di sini warnanya berpendar menjadi kebiruan, menjadi berwarna biru. Wow, padahal ini biasa aja loh. Nah, dari sini kita sudah berhasil untuk membuat quantum dot, lebih tepatnya karbon quantum dot dengan metode yang paling sederhana. Jadi ternyata proses pembuatannya ini sangatlah simpel ya teman-teman. Jadi nggak usah takut dengan istilah-istilah kuantum, nggak usah termistifikasi gitu, nggak usah teman-teman, karena sebenarnya ini prosesnya sangatlah simpel. Dan itu dulu aja untuk video kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, terima kasih.